Nah, sekarang kita akan membedah pengetahuan ilmu yang diberikan Allah kepada Rasulullah untuk kebutuhan umat di akhir zaman. Ilmu itu didasari dengan 4 perkara. Pertama itu yang dikatakan di dalam hadis Jibril. Ini kita ambil dari hadis Jibril alaihissalam. Ketika Sayyidina Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW duduk bersama para sahabatnya, di majelis ilmu, majelis ilmu Rasulullah. Kemudian Rasulullah didatangi seorang yang begitu bersih, memakai baju putih yang sangat putih, rambutnya itu sangat hitam, seperti orang yang tidak dari perjalanan jauh. Pakaiannya tidak berdebu, mukanya bersih kayak orang habis mandi, wangi, harum, rapi. Kemudian masuk ke dalam majelis Nabi Muhammad SAW. Kemudian waktu masuk itu dia memberi salam kepada Nabi Muhammad, terus duduk di depan Nabi Muhammad SAW. Bertemulah lututnya dengan lutut Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak ada jarak antara lututnya dan lututnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian tangannya dia angkat, dia kepalkan di atas lutut Nabi Muhammad SAW dengan terbuka. Kemudian dia mengucapkan, "Ya Rasulullah, apa itu Islam?" Dia memberikan pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW. "Ya Rasulullah, apa itu Islam?" Kemudian Nabi Muhammad menjelaskan, Islam itu adalah syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kemudian orang tadi itu mengatakan benar. Kemudian pada waktu itu didengarlah oleh perkataan benar yang diucapkan orang tadi itu didengar oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar marah. Ini orang memberi pertanyaan kepada Nabi Muhammad. Siapa dia ini? Kemudian orang tadi melanjutkan pertanyaan yang kedua. "Ya Rasulullah, apa itu iman?" Kemudian Rasulullah berkata, iman itu adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Kemudian orang tadi itu berkata benar. Di saat dia mengatakan benar, Sayyidina Umar makin marah karena sifatnya orang ini seakan-akan menguji keilmuannya Nabi Muhammad, dan dia yang menilai tentang jawaban Nabi Muhammad. Marah orang Sayyidina Umar melihat dia. Kemudian orang tadi melanjutkan kepada Rasulullah SAW dengan pertanyaan yang berikutnya, apa itu ihsan? Kemudian Rasulullah berkata, ihsan itu ibadahlah engkau seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak mampu melihat Allah, yakinilah bahwa Allah yang melihat engkau. Kemudian orang tadi terdiam, dan Rasulullah pun terdiam. Kemudian sahabat pun terdiam. Dikatakan Habib Abu Bakar Al-Adani bahwa di dalam dia mengatakan apa itu ihsan, kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad, ihsan itu ibadahlah engkau seakan-akan engkau melihat Allah, dan yakini kalau engkau tidak mampu melihat Allah, yakinilah bahwa Allah melihat engkau. Ini masuk ke dalam ruang yang lebih khusus, karena tadi ada pertanyaan iman, kemudian masuk ke pertanyaan ihsan. Ini lebih khusus karena ada kedekatan antara hamba dengan Allah. Ini lebih khusus, ini sesuatu yang lebih dekat, sehingga orang tadi itu ketika dijawab pertanyaannya oleh Nabi Muhammad, dia hanya berdiam. Saking seriusnya hal itu sampai dia mengajukan pertanyaan yang berikutnya. Ya Rasulullah, kalau begitu apa tanda-tanda hari kiamat? Kapan hari kiamat? Kata orang tadi pertanyaan berikutnya, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah berkata, yang bertanya dengan yang ditanya tidak tahu. Yang bertanya dengan yang ditanya tidak mengetahui kecuali Allah.
bahwa dikatakan Habib Abu Bakar Al-Adani bahwa ilmu ini hanya milik Allah. Tidak ada seorang hamba yang mengetahui, karena ilmu ini hanya punya Allah. Punya Allah. Karena Allah yang bisa memberikan kapan hari kiamat itu, ketetapannya, harinya, kapan yang hari kiamat itu. Kemudian di saat seperti itu, orang tadi melanjutkan, karena dia mengetahui yang di hadapannya ini adalah utusan Allah. Jadi dia memberikan pertanyaan berikutnya. Kalau begitu ya Rasulullah, apa tanda-tandanya hari kiamat? Kemudian Rasulullah berkata, budak perempuan melahirkan tuannya. Budak perempuan melahirkan tuannya. Yang kedua, orang miskin tidak pakai sandal, telanjang dada, pengembala kambing, berlomba-lomba membangun bangunan tinggi. Ketika selesai pertanyaan tadi dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, maka orang tadi pamit kepada Nabi Muhammad dengan memberikan salam, kemudian dia berlalu begitu saja. Sayyidina Umar marah pada orang tadi itu, karena seakan-akan dia itu menilai jawaban Nabi Muhammad, menggurui Nabi Muhammad, mengetes Nabi Muhammad. Sayyidina Umar tidak terima karena Nabi Muhammad adalah seorang Rasul. Kemudian berdirilah Sayyidina Umar, ya Rasulullah. Marah Sayyidina Umar pada waktu itu. Aku mau kejar orang tadi itu. Kata Rasulullah, kalau kau kejar orang tadi itu, kalau kau dapat, penggal kepalanya, bawa kemari. Kemudian pergilah Sayyidina Umar mengejar orang tadi keluar dari tempatnya Rasulullah. Kemudian Sayyidina Umar menyusul. Ketika sampai keluar Sayyidina Umar tidak mendapati orang tadi. Kemudian Sayyidina Umar balik kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, ya Rasulullah, aku tidak menemukannya. Apa kata Rasulullah? Ya Sayyidina Umar, ketahuilah yang datang tadi itu adalah Sayyidina Jibril alaihissalam yang mengajarkan perkara agamanya kalian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam. Jadi hadis Jibril alaihissalam adalah umminya hadis-hadis, karena dia adalah susunan, rentetan yang memberikan mana Islam, mana perkara tentang susunan Islam, iman, ihsan, dan alamatus sa'ah. Dia adalah seperti ibunya hadis. Dia kepalanya hadis, sehingga bisa kita mengetahui rentetan-rentetan pembeda-pembeda mana ilmu syariat, mana ilmu hati, mana ilmu nur, dan mana ilmu ketetapan Allah. Subhanallah. Dari hal-hal seperti itu memudahkan kita umatnya Nabi Muhammad untuk mengetahui masalah teknologi pengetahuan yang diberikan Rasulullah kepada kita, sebagai kita itu kapasitasnya kita untuk memahami penciptaan yang Allah berikan kepada kita. Subhanallah. Di dalam ilmu Islam, rukun Islam tadi, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, itu tentang perkara rukun yang mengajarkan tentang pelaksanaan ibadah, tata cara beribadah, muamalah, di mana kita itu melaksanakan ibadah dengan pekerjaan jasad, berhubungan dengan sesama manusia, berhubungan dengan keluarga, berhubungan dengan alam, baik dari sosial, hukum, pemerintahan, ekonomi, perdagangan, kemudian keluarga, dan ibadah kepada Allah. Untuk mengetahui itu, kita harus memiliki pengetahuan landasannya, tata caranya, pelaksanaannya, hukum-hukumnya, kemudian ilmunya, kemudian kebijaksanaannya, pemikirannya. Itu tertera di ilmu. Untuk berhubungan dengan sosial tadi itu tertera di rukun Islam. Sehingga di dalam rukun Islam ini, ketika kita
memasukinya, landasannya kita bisa mengetahui bahwa ilmu jasad ini kita disuruh untuk bisa membedakan mana Islam, mana yang bukan Islam, dengan cara mensucikan diri, bersyahadat kepada Allah, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, mengakui Allah adalah Tuhan, dan menyaksikan, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah suri teladan, utusan Allah dan suri teladan buat kita, untuk kita bisa mengetahui amalan yang dikerjakan Rasulullah, yang diamalkan, yang dia kerjakan, yang dia perintahkan, kemudian yang dia berikan contoh cara pelaksanaannya, dengan kita melihat dan kita mempraktekkan dan kita menganalisa dan kita berpikir, sehingga akalnya kita ini berfungsi dalam mengatur segala akses di kehidupan ini. Itu gunanya ilmu tadi ini. Di dalam ilmu ini membedakan kita mana umat Nabi, mana yang bukan umat Nabi. Dengan pertama tadi bersyahadat, berjanji, bersaksi bahwa Tuhan ini adalah Allah. Kita tidak bersaksi bahwa Tuhan ini pohon, matahari, tidak bersaksi batu apa semua. Tuhannya kita Allah. Dan kita mengetahui suri teladan dalam kita beribadah kepada Allah adalah Nabi Muhammad SAW sebagai utusan yang kita lihat, yang kita contohi, yang kita teladani dari pekerjaan-pekerjaan yang diajarkan Nabi Muhammad, dari para salaf, dari tabi'in dan tabi'in sampai kepada kita sekarang. Kemudian kita itu di dalam pelaksanaan itu kita disuruh sholat. Sholat tadi ini untuk membedakan mana orang Islam, mana yang tidak Islam. Tentunya harus ada kegiatan di dalamnya. Sholat tadi itu, interaksi kita itu berhubungan kepada Allah, di mana Allah menciptakan hari itu penuh dengan waktu. Ada subuh, kita beribadah waktu subuh. Ketika waktu subuh kita ketemu kepada Allah, waktu zuhur kita bertemu dengan Allah, waktu asar kita bertemu dengan Allah, waktu maghrib kita bertemu dengan Allah. Setiap pergantian waktu kita selalu bertemu kepada Allah. Untuk apa itu? Bahwa di dalam pergantian waktu itu ada kebesaran Allah, dan disitulah pintunya kita meminta setiap sesuatu itu, pergantian waktu itu kita selalu berada kepada Allah, dan membedakan kita mana muslim, mana kafir, mana yang bukan muslim, mana orang Islam, mana yang bukan orang Islam. Ini identitas namanya. Kemudian kita itu disuruh berpuasa. Berpuasa itu kita tandanya kita itu patuh kepada perintah Allah, supaya kita hidup ini tidak tergesa-gesa, supaya kita hidup ini bisa mengontrol emosi, bisa mengontrol kemauan, bisa mengontrol segala nafsu dan syahwat kita, bisa kita kontrol, kendalikan dirinya kita. Latihannya dengan berpuasa. Kemudian kita membayar zakat, karena zakat itu adalah kesejahteraan, membangun hubungan sosial, bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan kebutuhan ekonomi, kemudian membantu pembangunan rumah ibadah, pelaksanaan ibadah, kemudian pekerjaan-pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan kemaslahatan umat. Kemudian kita itu disuruh haji. Kenapa disuruh haji? Supaya kita itu mengetahui bahwa kita ini dalam satu kesatuan yang diinginkan oleh Allah. Ada kiblat. Kiblat itu supaya kita ini tidak pergi ke tempat lain. Kita disuruh satu saf, satu pandangan, satu kesatuan, di mana kita itu punya sesuatu yang mempersatukan diri kita, mengkokohkan diri kita, seperti jantung ini, Ka'bah ini. Dia adalah pusat yang memberikan kita itu kesatuan namanya. Itu gunanya haji, maksudnya supaya kita ada kesatuan, ada saling melihat satu sama lain, saling mengunjungi, saling silaturahmi di dalamnya, kemudian kita bersaudara di dalamnya, kemudian kita punya pandangan yang sama, kemudian punya keinginan yang sama, kemudian punya sesuatu
pencapaian yang sama, yaitu mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya perkara Islam, jasad, ilmu jasad. Kemudian di dalam ilmu jasad ini itu kita itu disuruh untuk, intinya dalam ilmu tadi pengetahuan semua ini, ketika kita sudah melaksanakan tadi 5 hal yang di dalam rukun Islam, maka kita termaksud orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dihitung kita itu orang yang bertakwa. Karena inti dari ibadah Islam ini, rukun Islam ini, ibadah jasad adalah ketakwaan kepada Allah, mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Jasad mengikuti pekerjaannya, kakinya, matanya, tangannya, telinganya, jantungnya, pikirannya mengikuti, dan aktivitasnya mengikuti sehingga apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, sehingga dia dikatakan orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah dengan dia meyakini Allah, kemudian dia itu mengikuti perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Kemudian ibadah tadi ini ada yang namanya juga itu kesucian. Ada kesucian di dalamnya. Kesucian tadi itu namanya taubat, meninggalkan hal yang buruk kemudian kembali kepada Allah. Itu dulu, suci dulu kita. Dikatakan itu bahwa dalam kesucian ini sama seperti istinja, membersihkan bagian-bagian yang kotor dari pikiran, mata, telinga, kaki, dan akal, kemudian keinginan. Kemudian kita itu merubah sesuatu itu untuk yang tadinya buruk, kita arahkan ke buruk, kemudian kita arahkan ke menuju cahayanya Allah, keridhaan Allah. Itu yang kita harap. Kita mengetahui adanya Allah sehingga kita menyadari diri. Itu namanya taubat. Kita itu merasa kita ini membutuhkan Allah. Kemudian kita menyesali segala perbuatan kita. Tandanya kita mensucikan segala sesuatu itu dengan cara menyesali perbuatan yang buruk yang pernah kita lakukan selama ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi saudara-saudara sekalian, dari hal yang tadi ini mudah-mudahan kita bisa memahami bahwa Rasulullah memberikan kita itu 4 resep pengetahuan yang bisa menuju ke jalan yang Allah ridhoi, yaitu cahaya. Kemudian di saat kita membersihkan jasad tadi kita itu disuruh juga membersihkan hati, supaya antara pekerjaan jasad, jasmani, rohani itu juga harus betul-betul terarah sesuai dengan jasad. Karena di dalam dirinya kita ini ada ruh. Ruh tadi itu menuntut, ruh tadi itu menginginkan bahwa dia juga memiliki nilai ibadah di sisi Allah. Apa tadi itu? Iman, mempercayai adanya Allah, mempercayai adanya malaikat, mempercayai adanya nabi dan kitab-kitab Allah, mempercayai ada nabi dan rasul, mempercayai hari kiamat, mempercayai adalah qada, takdir baik dan takdir buruk. Di dalam keimanan ini kita disuruh melihat sesuatu yang Allah ciptakan yang sangat luas, yang sangat besar, meyakini adanya Allah dengan pandangan hati, pandangan iman. Karena mata itu jangan hanya memakai akal di dalam kehidupan ini. Akal ini digunakan, dia ini alat yang bisa menggerakkan jasad, yang bisa memfungsikan. Dia ini seperti istilah asistennya hati. Jasad ini, akal ini asistennya hati. Jadi intinya itu yang dipandang oleh Allah itu dalam kita beribadah adalah hati. Karena di hati ini ada keikhlasan, bukan di akal ikhlas. Akal ini hanya bisa mencerna sesuatu ini yang baik, sesuatu ini yang buruk, sesuatu ini digerakkan, kemudian sesuatu ini dikerjakan itu. Tapi keikhlasan itu bukan punya akal, tapi punya hati. Makanya dia termasuk dalam ibadah hati, ikhlas. Kemudian tawadu, kemudian mutmainah,
nikmat dalam mengerjakan segala sesuatu itu. Mutmainnah dia, tawadu dia, kemudian ikhlas dia. Mutmainnah ini dia punya keikhlasan, tapi punya hati yang nikmat. Hatinya besar dengan rasanya itu mengenal Allah, merasakan Allah itu besar hatinya. Nah, di dalam ibadah hati ini Allah memberikan kita itu namanya iman. Iman ini ada ibadah hati namanya, ibadah ruh, karena ada namanya jiwa, ada namanya ada akal, ada insting, ada kejiwaan di dalamnya, karena dia masuk ke dalam kebatinan. Itu ruh itu hamba, ruh itu untuk hamba. Jadi di situ kita itu subhanallah, kita harus memiliki ilmu pengetahuan tentang itu. Apa pengetahuan tentang hati? Hati itu diajarkan supaya kita ikhlas, supaya kita tawadu, supaya kita merendah diri, supaya kita sabar, supaya kita ridho dengan ketetapan Allah. Lawan dari itu adalah sombong, riya, angkuh. Kemudian ada sifat binatang buas, sifat amarah, sifat binatang buas namanya. Kemudian sifat syaitan. Syaitan ini bermain di dalam maksiat. Kalau amarah itu nafsu, dia binatang buas. Karena dia tidak punya batasan, dia tidak ada batas dia. Di dalam dia berinspirasi, di dalam dia mengerjakan sesuatu itu, dia tidak punya rasa kepuasan karena tidak ada batas. Yang mengatur batasan ini adalah agama. Yang mengatur batasan ini adalah keimanan. Berfungsilah mata hati, bahwa di dalam hati ini kita itu diberikan oleh Allah suatu kesadaran bahwa manusia itu memiliki keterbatasan, kemampuan dan keterbatasan. Buktinya apa? Buktinya kita itu diciptakan oleh Allah dari seorang bayi, segumpal air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging, kemudian menjadi tubuh, bergerak. Itu teknologi itu siapa yang bikin itu? Tangan yang tadi bergumpal sampai membentuk jari, mata, telinga. Teknologi apa itu? Teknologi Allah. Kemudian kita katakan itu tidak modern. Dia tidak pernah digerakkan oleh manusia di dalam perut, kecuali dia berkehendak karena Allah yang berkehendak atas kejadiannya, kemudian peristiwanya, fenomenanya dan perkembangan. Itu teknologi yang luar biasa yang milik Allah. Ketika itu teknologi itu kalau kita tahu dari Allah, bahwa berarti kita mengetahui bahwa ilmu yang datang dari Allah ini adalah ilmu teknologi yang sangat besar. Ilmu cahaya namanya. Subhanallah. Ketika dia lahir, dia memiliki kekuatan. Pertama dari lemah sampai dia itu menuju namanya kekuatan. Kekuatan di masa sampai 40 tahun. 40 tahun ke bawah itu dia menuju namanya kelemahan. Mulai lemah. Allah cabut dia punya kekuatan yang tadinya dia segar, bisa mengangkat beban yang berat. Allah cabut kekuatannya. Matanya mulai rabun, rambutnya mulai putih, telinganya mulai pikun, hatinya sudah mulai lemah. Kekuatan itu Allah cabut. Itu teknologi, Allah bisa mencabut semuanya. Teknologi apa itu? Teknologi datang dari Allah. Segala sesuatu ini kalau kita mengenal semua itu, maka hati ini menjadi tawadu kepada Allah. Makanya Allah ingin kita punya batasan dalam kita mengendalikan diri, supaya kita ini tidak menjadi orang seperti binatang buas, tiada batasnya. Mau ini, mau itu, halalkan ini, halalkan itu, sesuka-sukanya dia, seperti binatang buas dia. Kemudian dia seperti syaitan, maksiat, mau suka ini, pokoknya mau dia nikmati, sudah buas, dia nikmati lagi segala sesuatu yang rusak. Dia bikin kerusakan, kemudian dia menikmati, tertawa-tertawa, tidak melihat orang dalam kesusahan, tidak melihat orang itu dalam kesedihan. Dia menangis di penderitaannya Allah, di penderitaannya seseorang. Ini syaitan, maksiat yang luar biasa. Auzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah, diberikan kita pemahaman tentang agama, supaya kita itu menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku semuanya, kemudian
kita masuk, saya tidak akan membahas lebih banyak lagi karena kita akan masuk di bagian yang ketiga, yaitu tentang ihsan. Ihsan ini adalah pengetahuan yang diberikan Allah kepada kita untuk melihat yang gelap menjadi yang terang. Kita tahu ini gelap, kegelapan ini kita bisa tahu, kita bisa mengerti, sehingga kita mengetahui kita bisa terangi dan kita bisa lihat, oh ini akibatnya, ini akibatnya kalau ini terjadi. Ada jangkauan kita itu bisa melihat segala sesuatu itu dengan kacamata yang diberikan oleh Allah, pandangan Allah. Apa tadi itu? Ilmu cahaya. Ilmu cahaya, ihsan ini adalah ilmu cahaya. Ilmu cahaya yang menerangi seluruh panca indera kita, sehingga kita merasakan kehadiran Allah, kita merasakan kedekatan dengan Allah. Makanya Allah katakan itu, ibadah ihsan ini, kata Rasulullah, ibadahlah engkau seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau kau tidak mampu melihat Allah, yakinilah Allah yang melihat engkau. Saking dekatnya kita mengetahui itu dengan cahaya. Bagaimana cara melihatnya? Ilmu ihsan, ilmu di mana kita itu melihat cahaya Allah. Segala sesuatu yang Allah ciptakan ini dari cahayanya. Sebagaimana alam semesta ini Allah ciptakan dari cahayanya, dari nurnya Allah ciptakan alam semesta ini. Sehingga setiap cahaya kalau dibuka itu cahaya akan memiliki pengetahuan kita di dalamnya. Sampai kita itu disuruh untuk bisa bertafakur. Bertafakur itu melihat, ketika kita mengenang penciptaan Allah, maka akan turun namanya cahaya, sehingga kita memiliki ilmu. Ini diciptakan, kemudian fungsinya seperti ini, kemudian keindahannya begini, manfaatnya begini, kerugiannya begini, kemudian keuntungannya begini, berguna untuk dirimu. Seperti apa kita melihat semua itu? Bagaimana Allah ciptakan matahari? Kalau tidak ada matahari, bagaimana kehidupan waktu ini? Bagaimana kita bisa mengetahui adanya subuh, adanya zuhur, adanya asar, adanya maghrib kalau kita tidak memiliki matahari? Kemudian Allah ciptakan namanya bulan untuk kita bisa melihat bagaimana itu langit itu ada bintangnya. Bisa melihat bagaimana kita itu bisa melihat arti yang namanya gelap, arti yang namanya terang. Dan kita bisa melihat bagaimana semua indahnya Allah ini. Kalau kita melihat semua orang mencintai ketinggian. Coba kita naik di atas bukit. Ketika kita naik di atas bukit, kita jenuh dengan sesuatu. Kita rasakan itu suara alam. Kita bisa rasakan itu suara angin, suara burung, di mana alam itu bergerak, kemudian memberikan keindahan. Allah katakan di dalam dunia ini, dikatakan itu semua yang ada di dalam dunia ini sampai yang ada di langit bertasbih kepada Allah. Ketika dia menyebut tasbih kepada Allah, maka segala sesuatu itu bisa disenangi oleh orang. Karena cahaya, karena rahmat, karena berkah. Sehingga mau apapun identitasnya, mau Islam ke, mau bukan Islam ke, ketika dia naik di atas puncak dan mendengarkan itu suara-suara angin yang lagi bertasbih kepada Allah, kemudian suara rumput-rumput yang lagi bertasbih kepada Allah, kemudian awan yang bertasbih kepada Allah, kemudian gunung yang bertasbih kepada Allah, maka semua memiliki cahaya, memiliki keindahan, berkilau dengan segala penciptaan yang Allah kehendaki. Angin dengan sifatnya, tanah dengan sifatnya, rumput dengan sifatnya, bunga dengan sifatnya, air pun dengan sifatnya. Semua bermacam-macam bunyinya itu memiliki keindahan. Air beda dia punya suara itu seperti suara burung. Beda juga suaranya seperti suara angin. Semua memiliki keindahan-keindahan yang punya nilai di sisi Allah. Di sisinya kita pun kalau kita mendengarkan itu, hati itu menjadi tenang dengan suara air hujan, dengan suara air terjun, suara air mengalir, ditambah dengan suara burung, ditambah dengan suara angin. Itu lagi bertasbih alamnya Allah, ini lagi bertasbih. Itu cahaya,
itu cahaya. Ketika kita kita masuki itu cahaya dalam tubuhnya kita, kemudian berfungsilah panca inderanya kita tadi. Telinga, tangan, mata, kaki merasakan bahwa ini nikmat Allah. Ini nikmat Allah. Kita kalau tidak punya cahaya, kita tidak akan memiliki kesadaran untuk merasakan nikmat alam yang Allah berikan dengan suara dan sifatnya tadi itu. Cuek kita, tidak punya hati, tidak punya empedu dalam diri kita, tidak punya rasa, mati rasa dia dengan menikmati segala ciptaan Allah ini. Gelisah hatinya, gelisah dia tidak bisa membaca semua yang fenomena-fenomena keindahannya Allah. Tidak ada cahaya kan, gelap. Orang yang gelap itu orang yang penuh seperti sesak segala sesuatu, gelisah, gelisah dia. Kemudian dia itu seperti orang yang tidak tenang itu karena tidak ada cahaya. Orang gelap, kalau dalam kegelapan tidak tenang orang seperti itu. Tapi kalau orang yang punya hati, yang punya kesadaran, membangkitkan cahaya ini, ketika ada dalam diri kita, apa yang muncul? Kesadaran. Kita sadar bahwa kita ini di hadapannya Allah, bersama dengan penciptaannya, di kerajaannya Allah. Apa kerajaannya Allah? Langit dan bumi itu kerajaannya Allah. Kita hanya berdiri di depan kerajaannya Allah, berdiri di kerajaannya Allah, menikmati hidangannya Allah, menikmati kerajaannya Allah. Semua material ini semua milik Allah. Raja Allah ini. Allah ini raja. Terkadang kita punya hati tidak seperti itu, tidak hidup hatinya kita karena gelap, tidak melihat kebesaran Allah kita. Itu kita membutuhkan ihsan. Ilmu ihsan ini adalah ilmu yang melihat semuanya itu. Subhanallah. Kemudian kita masuk, saya tidak akan lanjut di bab yang ketiga karena kalau diceritakan lebih panjang lagi. Kita masuk di bab yang akhir, yaitu di alamatu sa'ah. Alamatu sa'ah adalah takdir baik dan takdir buruk. Ketetapan yang Allah sudah kabarkan di dalam penciptaannya. Sebagaimana Allah mengkabarkan kepada malaikat waktu diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam waktu diciptakan sampai dikatakan malaikat, "Ya Allah, Engkau ciptakan lagi makhluk yang saling membunuh-bunuhan. Untuk apa ya Allah?" Karena makhluk ini adalah contoh yang membuka pengetahuan tentang adanya hidup, al-hayat, dan ada mati, maut, al-hayat dan maut. Jadi diciptakanlah satu makhluk yang menceritakan tentang adanya hayat, wal awal wal akhir. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, maka tanda-tanda hari kiamat itu mulai dimulai. Karena malaikat begitu Allah perintahkan waktu beribadah, mereka punya ibadah itu hitungannya dimensi. Tidak ada hitungan ruang dan waktunya, dimensi. Tapi ketika Nabi Adam diciptakan, itu ada waktunya. Karena Nabi Adam ini waktu diciptakan ada kelahiran dan ada kematian. Wal awal wal akhir, al hayat, al maut. Ada kematian di situ. Sehingga menggambarkan segala yang hidup pasti akan punah, pasti akan kembali kepada Allah. Itu yang diberitakan. Sehingga diperintahkanlah malaikat itu, kalau kau mengetahuinya, coba tanya itu apa isi dalam dunia itu. Ternyata yang bisa menjelaskan adalah Nabi Adam alaihissalam. Karena kejadian-kejadian yang akan terjadi di alam dunia itu sampai hari kiamat, Nabi Adam menceritakan semuanya.